Di samping gue persis, tiba-tiba nih tongkat gerak. Klek, persis banget gerak dan audio hening. Anjay. Gue nggak salah apa-apa di sini. Kenapa gue diginiin gitu loh? Gue cuma mau naik gunung. Gunung Salak merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta di Pulau Jawa. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak merupakan gunung api strato tipe A. Puncak tertinggi adalah puncak berusia tertua dengan ketinggian 2.211 mdpl. Gunung Salak merupakan wilayah taman nasional. Tapi sejak tahun 2003 berubah namanya dan dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Secara morfologi, Gunung Salak memiliki banyak jurang, curam, dan dalam. Karena seluruh tubuh gunung sampai puncak tertutup hutan lebat, kontur gunung ini tidak mudah terlihat. Hal ini seringkali menipu pendaki maupun penerbang yang melewati kawasan pegunungan ini. Gunung Salak menyimpan pesona keindahan alam dengan adanya curug alami di sekitar dan sekeliling gunung. Namun di balik itu semua, Gunung Salak juga menyimpan misteri dan mitos yang membuat akal manusia menjadi bertanya-tanya. Seperti kisah pendaki yang bernama Lukas. Lukas beserta beberapa temannya tersesat dan hanya berputar-putar saja di area pendakian dengan keadaan linglung dan hampir hilang kesadaran dalam berpikir. Penasaran seperti apa ceritanya? Siapkan cemilan, duduk dengan santai, dan tonton video ini sampai dengan selesai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dunia penuh dengan misteri, hal gaib yang ada di dalam kegelapan. Bersama saya, Hero Survival, bagian dari tim 7 Rupa Channel. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber dan dia pendaki gunung serta penulis cerita horor. Bagaimana cerita selanjutnya? Tonton sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan untuk selanjutnya akan saya lempar ke Mas Mandra. Aing macan, maneh kucing. Gara-gara ditimpuk Mas Heru Survival nih. Baiklah Sobat 7 Rupa Channel, pada malam hari ini kita akan menghadirkan seorang pendaki gunung sekaligus penulis yang fenomenal, senior dalam pendakian. Marilah kita sambut bersama, beliaunya adalah Mas Lukas atau Bang L di 7 Rupa Channel. Selamat datang Bang L. Ya, Mas. Ya, bersama saya Mandra dan Mas Heru Survival yang sekarang menjadi bagian daripada tim TRC 7 Rupa Channel. Bagaimana, sehat Bang El? Alhamdulillah. Mas Heru? Alhamdulillah. Saya yang lagi sakit karena ketimpuk Mas Heru. Pak itu tadi kan. Oke Sobat 7 Rupa Channel, Bang El. Ya, Mas. Malam hari ini Bang El akan menceritakan pengalaman di mana? Kali ini gue coba mau ceritain kejadian gue di tahun 2020 di Gunung Salak. Jadi pada saat gue melakukan pendaki, sebenarnya sih nggak ada niatan buat mendaki, Mas. Ya Om, nggak ada niatan sama sekali buat mendaki pada saat itu. Tapi bagaimana gue bisa ada di Gunung Salak? Gimana ya? Di saat pendakian itu gue nggak sampai di Puncak Salak 2. Karena pertama jalurnya memang sudah ditutup secara resmi di tahun 2015. Iya. Dan setelah gue ngalamin hal yang di luar nalar menurut
gue pribadi, gue masuk ke daerah terlarang atau jalur tengkorak. Baiklah Sobat 7 Rupa Channel, terbang melayang mendarat ke Cipanas. Seekor burung gagak meluncur terbang tinggi ke Cilituh. Bersama Bang Lukas, marilah kita ikuti perjalanan pendakian Gunung Salak tahun 2020. Let's go. Jadi gini, Om, Mas Mandra, kejadiannya bulan September, lebih tepatnya tanggal 12-13 tuh. Jadi pada saat itu gue memang nggak ada niatan buat mendaki nih Om. Nggak ada sama sekali buat niatan mendaki karena di tanggal itu tuh gue mau datang ke acara launching bukunya Arya Sena dengan judul 1001 Kisah Pendakian Gunung, ya kan. Dan kebetulan memang gue tuh ada di grupnya beliau nih. Gue ada di grupnya dia. Yaudah, gue tahu dia mau bikin launching buku itu. Akhirnya gue coba kontak timnya nih. Waktu itu kalau nggak salah namanya Bang Romi. Nah di tanggal 12 Bang Romi tuh chatting gue nanyain, Bang Lukas gimana nih jadi ikut acara gathering nggak? Gitu kan. Nah, pada saat itu gue lagi ada trouble Om. Di rumah tangga gue lah. Lagi ada trouble di sana. Dan memang kebetulan juga anak gue memang lagi nggak sehat lah keadaannya gitu kan. Nah dari situ itu di tanggal 12 itu gue bilang, aduh maaf banget Bang Romi, kayaknya gue nggak jadi ikut deh, gue bilang gitu. Oh yaudah Bang Lukas gak apa-apa deh, moga-moga masalahnya cepet selesai. Dari situ di tanggal 11 anak gue ini dijemput sama mantan istri gue Om. Dijemput mantan istri gue. Sebelumnya dijemput tuh emang keadaan anak gue tuh udah sehat lah. Dan dia bilang sama gue gini, ayah jangan muncak-muncak dulu ya, dia bilang gitu. Oh enggak, ayah nggak naik gunung kok, gitu kan. Nah pada saat itu yaudah deh, dia dibawa nih, anak gue dibawa sama mantan istri gue. Nah di tanggal 12 itu posisinya gue lagi ada di Galaksi nih. Lebih tepatnya di daerah Bekasi ada namanya itu namanya Galaksi gitu. Gue lagi kumpul sama anak-anak, tiba-tiba chatting masuk nih dari Damar. Bang lu di mana? Di Galaksi, gue bilang gitu. Kenapa ya Mar? Enggak, lu nggak datang ke acaranya Om Arya? Pengen sih Mar, cuman ya gimana ya? Gue ya nggak tahu lah, gue mau datang apa enggak gitu kan. Emang kenapa? Gue mau datang nih. Lu mau ikut gak? Lu bilang gitu. Aduh, dadakan banget sih lu. Emang gue niatnya kan emang udah gagalin acara kan gitu. Udah deh, lu packing aja barang seadanya. Ntar sekalian kita subscribe aja. Ayo udah deh, pikir gue gitu kan. Tapi lu bisa gak nih kata dia. Bisa, gue bilang gitu. Ya udah. Si Damar Kelana itu kan? Damar Kelana bener Om. Damar Kelana yang sempat yang apa tuh? Ketemu kayak kakek tuh. Oh iya. Sorry nih, tapi ini yang launching itu gue juga diundang juga. Yang ada juga siapa teman kita juga dari channel Lentera Malam datang. Datang. Iya benar. Kamu sama anak-anak sana juga. Gue nggak bisa diundang sama Kang Arya Sena. Oh iya benar. Ya banyak lah di sana pokoknya. Iya benar banyak. Di sana banyak konten-konten kreator lah. Iya betul. Nah baik lagi ke cerita. Akhirnya gue janjian nih sama Damar di Bekasi, tepatnya di pom bensin deket rumahnya Damar. Nah dan gue pun itu baru jumpa pertama kali sama Damar. Udah lama banget gitu kan. Dari situ akhirnya kita naik motor nih Om, berangkat nih. Kalau nggak salah ya, itu gue berangkat dari Bekasi itu jam 10 lewat lah kalau nggak salah. Pagi ya? Malam jam 10 malam. Jam 10 malam tuh. Berangkat nih kita ngegas, naik motor, jalan, udah masuk ke Jalan Raya Bogor. Masuk Jalan Raya Bogor. Perut udah ngerucuk nih. Bang, kita makan dulu yuk. Jadi makan dulu. Cepat melipir makan. Udah tuh pesan makanan, pesan pecel lele, pesan minumannya juga. Ya sekitaran setengah jam lah gitu sambil ngobrol-ngobrol, emang jalan santai kan. Yuk lanjut lagi perjalanan. Sampai di jadi tempatnya Rasena bikin acara gathering itu tuh di Curug Nangka. Di tempat camp area di Curug Nangka. Dia tuh sampai di depan pintu gerbang Curug Nangka itu sekitar jam 1 malam.
sampainya. Nah, dari situ ditanya nih sama petugas seleksinya, berapa orang? Berdua. Nah, terus akhirnya gue nanya, gue takut salah kan. Pak, di sini bener nggak ada acara gathering yang launching buku itu? Dia dilihat daftar, yang area Sena ya? Oh iya bener. Oh ya udah. Oh situ tamunya. Ya saya mau datang ke acaranya. Nah dari situ, udah catat nama aja, Lukas Damar kan, udah tuh. Udah masuk. Lah, ini nggak bayar simaksi. Gue bilang gitu. Ini nggak bayar simaksi. Agak udah masuk aja. Ya, gue sempet kaget sama Damar tuh. Kok gratis mereka kagak bayar? Kagak tahu. Ya kenal kali. Ya gue juga nggak tahu juga. Udah deh, jalan deh. Udah. Yaudah tuh, gue jalan parkir motor. Nah sebelum parkir motor, Damar ngeluarin ini lentera. Kalau pendaki-pendaki sekarang kan udah ada pakai lampu kan, pakai baterai kan. Lampu badai ya. Lampu badai. Nah kita tuh selalu pakai lampu badai di saat kita ngecamp gitu. Dan memang tujuan kita selain ngikutin acara itu, kita juga mau olah teknik survival nih Om di area itu gitu kan. Deh, akhirnya minyak kita lampu badai itu kita isi minyak, akhirnya kita nyalain. Jalan dah kita udah kayak udah kayak film-film zaman dulu kan, bawa lentera gitu kan deh. Emang gak ada yang bawa headlamp dan kita juga gak ada yang bawa korek. Jadi gue kalau mau Damar tuh muncak tuh, ini kita sepakat buat basket nih. Udah korek, lempar, taruh. Nggak ada yang bawa korek. Jadi kita main handler. Iya. Main itu udah pakai teknik itu nih. Dah, jalan tuh masuk. Gue lihat di sono, rame banget nih kan. Rame banget. Masih rame jam segitu. Gue pikir udah pada tidur kan. Itu masih pada rame. Nah, sampai akhirnya ada yang manggil nih cewek. April dari tim Lentera. Iya. Dia tuh dipanggil. Sebelumnya gue udah pernah kontak-kontakan sama Kak April nih. Gue udah pernah kontak-kontakan sama Kak April untuk datang ke podcastnya dia, di channelnya dia gitu. Cuman emang belum waktunya aja, belum pas gitu. Nah dari situ udah akhirnya kenalan. Terus dia bilang, oh Bang Lukas ya, kita pernah kontakkan. Oh iya Kak. Gitu. Oh sini ke tim gue dulu. Dan nih akhirnya ke tim Lentera Malam nih. Nah malam di situ gue kenalin sama Adit. Terus Jamal. Nah sama Tayen. Ya kan, si kameranya, kameramennya dia. Nah, di tendanya itu gue lihat ada 2 orang lagi di dalam. Pikiran gue kan ini timnya dia nih, tapi nggak mau keluar Om, nggak mau salaman, nggak mau ikut salaman gitu. Pikir gue, ya nggak apa-apa juga, ya nggak jadi masalah buat gue dia nggak mau salaman gitu kan. Tapi gue bener-bener lihat, di dalam tuh ada 2 orang, pokoknya cowok dua-duanya. Nah dari situ udah nih, terus Kak April bilang, yaudah yuk gue bawa ke area sana. Yaudah, jalan lagi kita makin ke dalam, nah ketemu nih area sana. Sementara kemarin kan kita ketemunya via komen, siaran langsung gitu kan di dunia maya, Facebook lebih tepatnya. Nah di situ baru ketemu juga tuh sama Arya Sena tuh di situ. Begitu ngobrol-ngobrol, oh ini namanya Lukas, oh ini namanya Damargi gitu kan. Udah di situ ngobrol-ngobrol, di situ banyak konten kreator lah setahu gue banyak. Iya. Ya pokoknya banyak banget lah. Banyak. Itu banyak banget konten kreator pada saat itu yang meliput acara gathering itu gitu. Nah dari situ Om Arya nyeletuk nih sama gue, sama Damar. Jadi memang sebagian udah pada tidur nih, udah pada istirahat nih Om. Dari situ Om Arya bilang sama gue, Gi, Kas, ntar pagi ada 5 orang anak Jakarta mau muncak ke Gunung Salak 2 lewat jalur Cunang. Nah gua sama Damar colek-colekan nih, Bang muncak ke Salak nih. Ayo yuk, gua bilang gua kemarin-kemarin kan dulu naiknya kan Jisaka gitu loh. Wah ini jajalin jalur Cunang nih. Jadi mau deh. Yang gue baik lagi di awal karena gue nggak niat mendaki itu, gue pakai sepatu Vans Om, bener-bener pakai sepatu kayak orang jalan ke mall gitu loh Mas. Iya kayak jalan. Iya sepatu biasa, tapi memang gue pakai celana gunung, pakai jaket gunung gitu. Udah dari situ karena kita mutusin berdua buat ikut anak Jakarta itu pagi-pagi buat muncak ke Salak 2. Nah dari situ akhirnya gue pamit nih sama Arya Sena nih. Dan memang dia udah ngomong, aduh gue capek banget nih, gue mau istirahat gitu. Orang lampu LED yang buat nyorot itu dimatiin, jadi diganti pakai lampu badai yang kita bawa sama Arya Sena tuh.
wah gue udah lama nggak pakai lampu-lampu ginian nih kalau camping nih, gila, enak banget. Dan dari situ Aryasena udah mau ketiduran lah gitu. Tapi gue izin, Om, lampunya sorry nih gue bawa ya, gue mau masang tenda. Oh ya udah Kas, udah deh, lo istirahat deh, besok jadi muncak nih. Jadi gue bilang gitu. Dah. Dari sana gue nyari tempat nih buat bikin tenda. Jadi waktu itu gue nggak bawa tenda memang, Om. Gue memang tidak bawa tenda, gue cuma bawa playseat. Dan gue sama Damar bagi tugas. Gue cari batang kayu, Damar cari kayu-kayu buat kita jadiin api. Buat kita masak. Karena memang kita nggak bawa kompor, kita nggak bawa peralatan-peralatan gunung yang biasa kita bawa lah katanya. Ya dari situ gue coba cari kayu agak-agak panjang, sekitaran gue bawa 4 kayu sekitaran panjang 1 meter, 2 meter gue bawa tuh. Kita bawa kampak, kita bawa belati. Jadi gitu perbekalan basket tuh memang udah kita siapin semua gitu. Kita bawa webbing, pokok semuanya kita udah siapin. Handrail kita juga udah siapin. Ya, kita konten berdua nih. Kita konten berdua, memang di Baskrep itu kan tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Iya. Jadi silakan penonton yang menjelaskan aja gitu loh, apa yang kita lakuin pada saat melakukan Baskrep. Udah, akhirnya balik lagi, tidak ada korek api dan ngerokok pun udah. Batu, pokok batu itu yang penting ada unsur percikan apinya, itu bisa digunain gitu. Ini batu. Dan gue punya kotak persis kayak gini, isinya tuh kain arang. Kain arang itu cara pembuatannya adalah kain lepis kayak celana nih Om, kita sobek-sobek berbentuk kotak gini, terus kita taruhin di dalamnya sampai berlapis-lapis gitu. Nah, taruh di bara, di api yang gede. Nah, nanti si kainnya ini dia bakal kering sendiri. Nah, itu jadi bahan buat perapian gitu loh. Nah, kita udah ngakal ini kayak gitu. Jadi kita rokok taruh sini, kita trek nih. Iya. Trek. Apinya itu jatuh di si ini kain. Iya, percikannya itu. Nah, udah ini sulut. Iya. Dah, sisanya taruh, terus ranting-ranting kecil. Gede lah api, gitu kan. Dah. Yang kita mikir lagi, zaman dulu ternyata sesulit ini gitu loh. Tapi ya alhamdulillah, bahwa gua tuh sama Damar memang ngasah teknik-teknik itu gitu loh, handrail gitu. Deh, balik lagi ke cerita, kita udah buat konten, dan setelah itu gue bilang sama Damar, Mar, gue tidur ya, gue istirahat. Oh siap Bang, udah istirahat aja. Udah tuh, gue istirahat tidur. Damar enggak nih, Damar setahu gue masih telepon-teleponan nih, masih video callan. Nah singkat cerita sekitar setengah 6 pagi tuh gue dibangunin sama Damar. Bang, prepare, oke. Prepare. Gue bawa apa ya Mari? Udah gak usah bawa apa-apa, alat di gue semua. Ayo deh. Jadi kita cuman ya yang kita bawa cuman alat basket aja Om, buat naik ke Gunung Salak itu. Karena niatnya gue sama Damar nih tektok. Dan itu satu kesombongan yang sampai sekarang gue sesalin sampai saat ini gitu loh. Ya secara tidak langsung menyebut kata tektok itu menyombongkan diri kalau menurut gua. Entah bagaimana pandangan yang lain dengan kata tektok itu. Ya dari sana gua turun nih ke bawah. Kan area campnya tuh ada di bawah. Jadi gua agak naik ke atas gitu loh. Memang menyendiri kira-kira karena buat bikin konten sekali lagi gitu kan. Nah, turun ke bawah, tidak lama tuh Aryasena bangun. Udah bangun tidur nih dia. Pagi-pagi bangun tidur, lagi makan ubi apa jagung gitu gua lupa. Nah, terus gua bilang sama Aryasena, Om, yang anak Jakarta mana ya? Dia kelangak kelinguk. Wah kayak pada ketiduran deh. Wah anak-anak pada begadang sih, dia bilang gitu. Waduh. Terus gimana nih gunanya Damar? Gimana Mar? Jadi tetap naik deh. Udah akhirnya gue mutusin berdua buat tetap naik ke Gunung Salak tuh Om. Nah dari situ lu jadi naik nih kata Aryasena kan. Jadi yaudah nih lo bawa ini nih. Gue dikasih ubi, dikasih jagung. Kan abis memang acara kan. Jadi makanan tuh banyak banget Om. Makanan tinggal makan lah pokoknya. Gue dikasih beberapa potong ayam tuh gue lupa tuh. Gue bungkus pakai tisu dan gue taruh plastik, gue masukin ke tas Damar. Jadi gue cuma bawa tas satu, tas basket. Gitu. Nah dari situ gue minta sama Aryasena petunjuk arah nih. Petunjuk arah karena memang kita nggak tahu lewat jalur Curug Nangka gitu kan.
Dan jalur Curug Nangka itu setahu gua dia jalur itu udah ditutup di tahun 2015 atau 18 lah, gua agak-agak lupa tahunnya. Pokoknya itu jalur udah tidak resmi gitu Om. Nanti gua bahas kenapa jalur itu sampai ditutup gitu. Dari situ dikasih unjuk sama Arya Sena. Dari sini lo lurus aja sampai ngelewatin kamar mandi, lo ambil ke kiri, nah itu jalur kelihatan tuh, naik ke atas aja kata dia. Tapi, ini ada tapinya. Kenapa? Pada saat lo sampai di vegetasi pohon bambu, lo harus kasih tanda. Kenapa? Nanti takutnya pada saat lo turun ketemu vegetasi hutan bambu lagi, lo melenceng ke kanan, nggak sampai ke sini lagi. Oke, itu doang Om. Ya itu aja. Mata air ada di shelter 2. Dah itu mah udah enak deh, jalurnya udah kelihatan kata Om Arya gitu. Oke. Mudah gitu ya kan? Gampang, lagi-lagi gue sombong. Udah gampang dah, lanjut. Yuk, jalan. Gue udah pamit sama Arya Sena, ada beberapa timnya Arya Sena juga. Gue pamit izin untuk muncak ke Salak 2 pada saat itu. Yes. Pada saat gue mulai masuk ke arah vegetasi hutan bambu, gue lihat ada tongkat kalau gue berdiri, posisi segini gue tingginya. Sekitaran 1 meter lebih 20 lah, sekitaran segitu. Ada tongkat. Sebenarnya sih batang kayu, bukan tongkat, batang kayu. Tapi ini kok mata gue tertuju sama tongkat itu. Akhirnya temenin gue. Ntar lo gue balikin lagi. Sambil ngomong dalam hati. Gak lama Damar puter badan terus bilang, Bang kita belum doa. Wih, Didi. Ya semoga perjalanan kita jalan dengan lancar. Amin ya Allah. Nggak ada kendala satu apapun. Amin. Tapi gue lihat ke bawah, itu udah nggak kelihatan, udah ketutup hutan, udah ketutup pohon-pohon. Tapi gue masih dengar suara-suara yang orang-orang pada capture tuh di bawah tuh. Dari situ gue mimpin doa, semoga diberi keselamatan, naik sampai turun gitu kan. Karena kita memang estimasinya, setahu gue naik sekitar 5 sampai 6 jam, turun estimasi 3 jaman lah kita lari gitu kan. Ya tuh kita kelar berdoa, kita tos, yaudah jalan. Damar memimpin paling depan. Gua memang terbiasa menjadi sweeper di setiap pendakian gue. Jalan, sampailah kita. Oh, sebelum sampai vegetasi hutan bambu itu, gue lihat banyak jejak hama, babi, banyak banget Om. Gede-gede tapakannya, sumpah. Ini gede-gede banget. Gua ngelihat apa tuh babi-babi kayak di Cikuray, Cermek, segede-gede itu. Ini tapakannya gede-gede banget. Gue bilang, iya babi hutan bener. Babi hutan tuh gede-gede banget Mas, sumpah. Sampai gue videoin gitu. Sayangnya videonya adanya di channelnya Damar. Tapi kalau itu coba di gue buat dokumentasi aja gitu. Di gue udah nggak ada soalnya. Itu bakasnya gede-gede banget, tapakannya gede-gede banget. Nah, di situ lanjut lagi nih kita perjalanan. Waktu itu gue setar berarti sekitaran jam 7 pagi. Nah, sampai di vegetasi hutan bambu. Nah, gue ingat kata-kata Arya Sena nih. Tandain. Yaudah, kebetulan di jalur itu gue masih nemuin sampah plastik. Akhirnya gue coba sampah plastik, gue ikat di tongkat yang gue bawa. Nah, diikat ke tongkat yang gue bawa, nah gue pastiin kalau gue ngelihat jalur yang agak bercabang, tuh gue pasti kasih tanda. Gue ikat, plastiknya warna putih. Gue ingat banget warna putih sama tali rapiah warna hijau kalau nggak. Iya benar, tali rapiah warna hijau. Ya tuh setiap perjalanan di vegetasi hutan bambu itu, gue selalu pasang tanda. Nah dari situ udah habis nih vegetasi hutan bambu, udah habis, kita udah mulai masuk hutan rimba. Suara burung, suara kera itu, suara tenggerek. Ini gue bilang nih jangan. Salak memang hebat. Nggak ada lo matahari masuk lo di Gunung Salak, lo keren banget sumpah. Dan banyak pohon duri di Gunung Salak, banyak banget pohon duri di Gunung Salak. Gue sampai jaket nggak gue bawa, gue sampai minjem jaketnya Damar, waktu itu. Nah, pada saat gue sebelum sampai di shelter 1, Damar minta break. Mukanya pucat banget tuh, Gue bilang, lu kenapa sih marah? Gue kurang tidur bang. Kayaknya pada saat gue istirahat dia nggak tidur gitu, jadi dia begadang gitu. Jadi gue bilang, dah lu tidur dulu deh. Udah dia beneran senderan di pohon,
abis ngelewatin pohon tumbang, dia senderan di pohon, gini, tidur, bener-bener tidur. Gue ngerokok aja kan, ngerokok sambil liatin burung, liatin monyet pada lompat-lompat. Jadi gue seneng aja gitu sama alam aja, gue seneng aja ngeliatin. Nggak tahu gue berapa lama gue nungguin Damar tidur, tau-tau Damar bangun nih. Bang gue kelamaan, sorry ya kata dia gitu. Kagak, udah yuk, udah lu, udah deh, gue minum dulu. Itu minum. Lanjut lagi perjalanan, sampailah kita di shelter 1. Di shelter 1 itu pemandangannya masih sama, hutan-hutan masih lebat, pohon-pohon masih makin tinggi, bentuknya makin aneh-aneh gitu di shelter 1. Tapi masih aman lah, jalurnya masih kelihatan jelas gitu. Dan di shelter 1 itu gue lihat ada bivak. Nah, buat yang nggak tahu bivak itu adalah persis kayak apa ya, tempat buat berteduh. Iya. Di alatnya itu kayu-kayu, terus ditutup daun-daun gitu loh. Jadi kalau memang kita tersesat ya harus menggunakan bivak, harus bikin bivak lebih tepatnya. Tapi pada saat gue balik lagi ke sana lagi tuh bivaknya udah hancur, udah nggak ada bivak lagi gitu. Itu sempat gue benerin Om, jadi bivaknya udah reot. Jadi gue sama Damar cari kayu lagi gitu, cari pohon-pohon lagi buat tutupin. Jadi tuh bivaknya udah jadi hijau lagi pada saat gue ke situ gitu loh. Pada saat gue ke shelter 1 itu, mari kita hijauin lagi. Ayo yaudah gue cari pohon-pohon, cari batang-batang yang udah pada patah gitu kan. Udah gue susun lagi. Nah bivaknya jadi bagus gitu kan. Sempat foto juga, nanti gue kasih dokumentasi fotonya. Nah, di situ gue nggak lama, sekitar 10 menit, gue jalan lagi. Karena menurut informasi dari Arya Sena, mata air adanya di shelter 2. Jadi pada saat itu gue nyari mata air dulu. Karena balik lagi, gue nggak benar-benar buta. Jalur Curug Naka gue buta. Kalau Aji Saka oke, gitu. Gue udah pernah lewat Aji Saka beberapa kali gitu kan. Jadi udah dari situ lanjutin lagi perjalanan. Hebat guys. Sampailah gue berdua Damar tuh di shelter 2. Sampai di shelter 2 itu sekitar jam 9 pagi, Mas. Atau jam 10 kalau nggak. Ya pokoknya sekitar jam segitu lah, gue agak lupa. Nah dari situ gue sempat ngebreak lama nih. Ngerokok sampai 2 batang 3 batang lah. Lama itu. Lama. Jadi gue rokoknya pun rokok linting Om. Tembakau. Pakai kertas papir. Udah tuh ngelinting berdua, ngerokok. Gue sempat bikin kopi di situ. Pakai alat itu lagi. Itu lagi kan memang gue sama Damar tuh kayak bawa ranting-ranting kecil. Jadi udah masak kopi di situ, udah tuh. Habis itu kopi selesai, emang lama sekitaran setengah jam gue di sana. Lanjut lagi perjalanan. Damar sempet bikin video di situ. Gue udah sampai shelter 2 nih, bla 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 gitu. Nah, di depan gue persis, dan gue di situ belum nemuin mata air. Harusnya di shelter 2 udah ada mata air, tapi ada paralon. Ada pantai paralon yang gitu. Nah, tapi mata airnya belum ketemu nih gue nih. Nah, dari situ gue lihat ada 2 pohon yang sama persis. Dan tidak ada jalur lagi selain ke arah pohon itu. Yaudah, masuklah gue ke sana. Masuk ke dalam situ, suasana nggak berubah, suasana biasa-biasa aja. Masih ada suara-suara tenggerek, masih ada suara hutan yang normal, nggak ada yang aneh-aneh. Di pendakian gue sih sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Sampai di sana tidak lama kemudian melewati pohon itu, gue ketemu mata air yang mungkin ini yang dimaksud Arya Sena gitu kan. Yaudah, gue sempet videoin, gue yang ngambil air duluan nih. Gue cuci muka, gue minum langsung gitu kan. Gimana nih Bang? Wah seger mah, enak banget lah gitu kan. Udah, gue ngisi 2 liter tuh. 2 liter air gue isi, masukin lagi dalam tas, lanjut lagi perjalanan. Jadi gue melewati pelipiran jurang. Jadi bener di kanan gue tuh di jurang. Jalan tapak satu-satunya cuman itu jalannya. Yang lain ini tebing. Setelah mata air ya. Jalan lagi. Jalur gue terputus. Ada jurang yang menuju ke bawah. Setinggi sekitaran 7-8 meter. Atau 10 lah. Gue nggak begitu ngitung gitu. Gue nggak begitu ngitung itu jurangnya setinggi apa. Tapi memang tinggi. Tapi dasarnya gue masih bisa kelihatan. Ya pokoknya sekitaran 7-8 meteran lah gitu. Nggak mungkin nih nurun ke sini nih, gue bilang gitu kan. Coba Bang, lu tunggu sini, gue coba melipir ke kiri. Yaudah, ada pelipirnya memang ke kiri. Damar ngelompatin bongkahan batu, naik lagi ke atas, stop nih Damar di situ. Mana Mar? Tebing Bang, nggak bisa dipanjat ini mah. Balik. Damar balik, persis ada di bawah pohon.
Di bawah pohon itu ada ranting pohon seperti diikat nunjuk ke arah bawah. Feeling gua, nalar gua, kita harus turunin ini jurang. Karena ini petunjuk gitu loh. Karena ini petunjuk. Gua bilang, "Mar, turun." Lalu tahu dari mana, Bang? Itu tuh. Gua tunjuk pakai tongkat. Oh iya. Bentar. Wih, gua bawa webbing. Oh iya, memang alat kita memang lengkap. Webbing dikeluarin, ikat, dibuang nih ke bawah. Nggak nyampe. Sisa 2 meter lagi. PR nih kita nih, berarti kita harus merayap kayak cicak kan. Scrambling. Iya, scrambling bener. Dari situ, Bang, gue turun duluan. Yaudah, Damar turun duluan. Abis nih, tali terakhir nih. Pegang-pegangan tuh Damar tuh, pegang Damar. Bang, hati-hati licin nih. Tapi alhamdulillahnya dia udah sampai bawah nih, sampai bawah. Yaudah Mar, nih tongkat, awas nih ya, kenapa lalu nih? Lempar nih tongkat nih, tep. Ding, sampai udah tongkat lo sama gue, udah gue turun. Alhamdulillahnya gue juga sampai nih ke bawah nih. Dari menuruni jurang itu ada 2 jalur bercabang, arah ke kiri sama lurus ke depan. Kalau ke kiri gue lihat makin rimbun, jadi gue putusin buat ngambil jalur kanan. Jadi kiri kayaknya bukan jalur pendakian, itu jalur air. Karena memang kita memang belajar teknik itu kan. Yaudah akhirnya kita pilih ambil kanan. Nah ambil kanan, gua ketemu lagi 2 pohon. Tapi pohonnya beda sama yang sebelumnya. 2 pohon. Dan ini pohonnya tuh agak rapet. Pas banget seukuran badan. Seukuran badan kita. Masuk kita ke pohon itu berdua. Di sana gue lihat sampah ada 2. Yang pertama sampah bekas minuman botol beling sama plastik roti, berarti jalur pendaki. Kenapa? Ada sampah yang tertinggal. Mungkin pendaki lupa atau memang nggak tahu juga gitu. Iya. Tapi Damar nggak tahu. Gue ngelihat sampah itu, gue cuman ngomong dalam hati gini. Ntar ya, gue sampai puncak, lo berdua gue bawa turun. Gue bilang gitu. Sama nih sampah. Ya entahlah, itu cuman ya omongan gue aja gitu lagi. Karena gue mikirnya harus bersihin sampah gitu loh. Makanya gue bilang gitu, ntar ya gue sampai puncak, kan gue udah gak berat gitu loh. Ntar lo gue bawa turun nih. Cuman gitu aja. Dari situ udah jalan nih kita lurus nih. Damar bilang mentok Bang. Nah, terus kemana nih? Gue bilang gitu. Oh iya, di sebelah kanan tadi. Gue bilang gitu. Di sebelah kanan tuh ada jalur. Jadi kita ngelewatin pohon tuh lagi tuh. Pohon 2 yang tadi kita lewatin lagi. Kita muter, turun ke bawah. Gue lihat jam. 1 jam di depan kita nggak nemu jalur. Kita balik ke jalur ini. Oke sih. Gue iketin nih tali. Seret. Tanda kan. Udah. Gue jalan. Ya bener itu jalur. Normal. Jalur. Di depan sana gue ketemu jalur bercabang lagi. Jadi nih gue ketemu jalur terus cabangan mulu. Banyak banget cabangan. Dari situ gue mutusin buat mencar sama Damar. Mar, lu turun ke bawah, gue naik ke atas. Siap Bang? Jangan terlalu jauh ya, komunikasi terus. Komunikasi kita pada saat itu adalah teriak, woi, ya, gitu. 2 kata itu. Kalau ada yang jawab beda, udah jangan. Kata kunci kita cuma 2, woi dan lo jawab iya. Dua kata kunci itu. Karena gue mikirnya gini loh, kita lagi berada di posisi hutan yang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk didaki. Jadi jalur yang dulu mungkin udah tertutup gitu, dan mungkin banyak jalur lagi. Akhirnya gue coba naik ke atas, sekitaran 5 meter lah, gue nggak terlalu jauh juga. Gue mentok jalur gue nih. Mentok. Gue teriak sama Damar, woi, iya, gimana Mar? Depan Bang, gimana? Jalur nih. Oh iya nih gue mentok, gue bilang gitu. Yaudah Bang, gue tunggu di bawah. Oke, lu jangan kemana-mana ya. Soalnya ya Om, gue nggak ngeliat Damar. Bener-bener ketutup Mas, rapat banget.
Padahal itu suara deket banget. Mungkin dia ada di bawah gue persis gitu. Iya. Cuman karena memang nggak ketutup. Damar posisinya waktu itu dia pakai baju, inget banget, pakai baju warna hijau, ada strip garis hijau di sini. Kalau gue pakai jaket coklat. Dari situ gue balik badan. Yang gue pas setelah balik badan dan gue ngangkat sekali, gue membal. Wih, ini apaan nih? Gue naik biasa, normal. Abis itu gue sibak nih. Cerak. Jurang om. Jadi gue lewat kayu. Yang bawahnya tuh jurang. Jadi gue naik itu gue naikin kayu tumbang. Bawahnya tuh di jurang. Gila. Gue sibak gini. Yang naiknya slow, turun pegangan gue kan. Pegangan gue turun. Ngerambat gue. Udah turun, berhasil, nemu bongkahan lagi, turun lagi ke bawah, melipir gue ke kiri. Tet. Gue liat dari jauh, oh Damar. Mar, bang, oh jalur. Lanjut, soalnya gimana nih? Putus, gue bilang gitu kan. Yaudah, gak banyak ngomong. Lanjut lagi perjalanan, kita udah nanjak nih. Seneng, ya karena memang jalur Salak memang terkenal dengan tanjakannya kan. Nah, abis itu kita udah lewatin jalur nanjak. Lo tau nggak? Gua tahu-tahu balik lagi ke titik gua ketemu botol beling sama sampah roti. Posisinya nih sampah di sini lah. Hampir turun ke bawah nih gua nanjak. Logikanya di mana gua bisa balik lagi di sini? Kita pikir pakai logika dulu. Iya. Dan logika gue nggak nyampe. Pada saat itu gue nggak bilang sama Damar kalau gue ngelihat sampah 2 tadi. Gue nggak ngomong sama Damar. Terus dari situ kita lanjut lagi perjalanan. Kita ambil arah ke kanan. Ambil arah ke kanan itu dengan trek yang sama. Maksudnya nanjak nih om, tapi jalurnya udah berbeda. Dan untuk kedua kalinya, gue balik lagi ke titik itu. Gue balik lagi ke sampah botol sama plastik. Di situ gue udah mulai mikir gini nih. Ini ada yang nggak beres. Tapi gue nggak tahu kenapa ya. Pada saat itu gue belum mau ngomong sama Damar kalau ini ada yang nggak beres. Gue masih yakin gue bakal ketemu jalur. Gue sangat masih yakin gue bakal ketemu jalur. Tapi dengan 2 keanehan yang baru aja gue alamin, nggak tahu kenapa gue nggak mau ngomong sama Damar pada saat itu. Habis itu kita buntu, kita sempet bikin rokok dulu, kita ngerokok, lanjutin lagi jalan. Ini yang ketiga kalinya. Pada saat gua udah mulai ketemu jalur yang menurut gua ini adalah jalur pendakian, gua di sana ketemu pohon rindang. Pohonnya kecil om, sekitaran 2 meter tingginya. Tapi apa ya? Ranting-rantingnya tuh dan daun-daunnya kayak ngebentuk sebuah goa. Itu keren banget. Bukan salahnya sih, nggak ada kepikiran buat bikin dokumentasi pada saat itu. Itu bener sumpah. Di situ tuh dingin banget om, asli dingin banget. Gue masuk ke situ, ini tempat enak banget nih. Tapi memang hawa mistisnya tuh berasa di situ. Jadi tuh gue ngerasa pas pada saat di situ tuh gue ngerasanya bulu kuduk gue merinding. Tapi merindingnya gue tergantikan dengan suasana yang nyaman, enak aja gitu. Kayaknya kalau bisa tidur, kayaknya gue bakal tidur gitu loh. Ntar. Udah dari situ Damar mutusin buat istirahat. Jadi ada jalur arah ke kanan nih. Ada jalur arah ke kanan. Mar, lu tunggu sini ya. Gue coba jalur ke sana dulu. Yaudah, gue ngecek jalur doang. Gue cek ke sana. Jadi melewati nih pohon rindang, gue muter nih. Terus gue teriak. Damar teriak. Woi, ya. Tapi pada saat gue dengar suara woi-nya Damar, gue sempat agak kaget.
posisinya gue cuma melingkari pohon itu doang. Tapi suara Damar tuh jauh banget Om. Demi Allah, jauh banget. Dari situ gue mikir gini, apa gue jalannya kejauhan ya? Kan bisa aja, keenakan gitu, ngelihat jalur keenakan, tiba-tiba gue jauh gitu kan. Banyak banget pendaki yang kayak gitu gitu loh. Banyak pendaki yang tertinggal gara-gara kita keenakan jalan, ngelupa sama teman. Banyak yang kayak gitu. Nah, pikiran gue pada saat itu yang terjadi. Jadi gue ngecek ke depan, wah iya jalur, di sana ada pohon belok ke kanan gitu loh. Jalurnya benar-benar jelas, nyata gitu loh. Memang jalur pendakian. Dari situ gue mutusin buat balik karena pikir gue kejauhan gitu. Nah, dari sana gue balik lagi, cuman ya elah beneran cuman muterin pohon. Gue jalan lagi, tahu-tahu Damar di situ lagi duduk lagi ngerokok. Gimana Bang jalurnya? Kok lu udah di sini Mas? Lah emang kenapa? Nih, demi Allah ya. Lu pas tadi teriak, gue denger suara lu jauh banget. Makanya gue balik lagi ke sini, takutnya gue jalannya udah kejauhan. Ah, kagak, gue di sini nggak kemana-mana. Iya makanya gue kaget, gue bilang gitu kan. Udah deh, bisa diomongin, gue bilang gitu kan. Nah, di situ jalurnya gimana nih? Itu jalur pendakian, gue bilang gitu. Tapi gue coba explore lagi. Lu masih mau istirahat gak? Ya masih, gue mau istirahat. Akhirnya gue coba jalur sebelah kiri lagi. Jalur sebelah kiri gue coba. Di ujung sananya tuh kayak ada berbentuk kayak lingkaran gitu, pohon, berbentuk kayak lingkaran gitu. Nah pas gue lebih dekat sekitaran 2 meter lah dari punukan tanah, terus yang gue bilang tanaman bentuk lobang gitu. Pada saat gue langkah di 2 meter menuju itu tanaman itu, gue disentak sama suara babi gitu. Wah ini bukan jalur pendaki, ini jalur hewan nih, jalur hama. Dari situ ini suaranya gede banget, kayaknya ada sesuatu yang di dalam sana kan. Ini bongkahan begitu, terus di sananya gelap Om. Gue mikir di sana tuh ada sesuatu yang bakal mau nyerang gue nih gitu. Jadi gue putusin pada saat itu, gue udah megang belati, tapi gue nggak langsung balik badan, gue mundur, udah ngerasa aman, gue baru berani balik badan. Tanya sama Damar, gimana Bang? Bukan jalur, sebelah kanan bener. Udah. Nih, akhirnya kita putusin buat berangkat lagi. Damar tetap paling depan. Pada saat itu kita tuh udah yang bener-bener ngebelah hutan Om kasarannya. Jadi kita udah babat-babat pohon, ngasih tanda, dan gue tuh udah bikin tanda di pohon. Pada saat gue nggak nemu lagi jalur di atas, inilah jalur yang gue bikin, tanda turun ke bawah, gitu kan. Nanti ada videonya juga, tapi di channelnya Damar. Cuman nanti coba gue minta deh, biar buat memastikan lagi. Bener setiap gue ketemu pohon yang berlumut, jadi itu pohonnya udah banyak lumut gitu loh, bener-bener asri yang nggak pernah ada pendaki lewat situ lagi gitu. Jadi gue udah makin naik ke atas, udah ngerambat Om, sampai ngerambat sampai di mana itu tuh jalur yang ketiga yang gue jajakin sama Damar itu tuh udah lama banget. Pikir gue bakal ketemu shelter 3 kan. Udah jalan, udah nanjak, udah makin lebat, tahu-tahu gue munculnya di titik sampah yang tadi. Balik lagi untuk ketiga kalinya. Dari situ gue balap Damar, gue sikut, gue tancepin tongkat yang gue bawa. Dan maaf, gue ngomong anjay. Gue udah nggak tahu lah gue mau ngomong apa pada saat itu, karena gue mikir gini. Gue nggak salah apa-apa di sini. Kenapa gue diginiin gitu loh? Gue cuma mau naik gunung. Kenapa gue sampai diputer-puter gitu loh? Gue mikirin gue tuh salah apa gitu loh. Kalau gue melakukan hal yang nggak baik di tempat ini, bolehlah gitu. Gue sih marah sama diri gue sendiri. Kenapa gitu loh? Kenapa nggak ketemu jalur gitu loh? Dan kenapa gue selalu diputar dan dibawa ke titik yang ini lagi gitu. Dan Damar baru tahu setelah gue bilang, Mar ini plastik 2 ini dari tadi kita kesini, gue ngelihat 2 sampah ini. Dan dia cuma ngomong, emang iya Bang? Damar nggak tahu, Damargi nggak tahu ada 2 sampah itu, tapi gue pastiin itu tempat yang tadi. Dan 2 pohon yang seukuran kita, gue tunjuk, nih kita masuk dari sini kan? Damar baru, iya ya, yakin kita dari sini, dari Basono Jurang kan? Iya, kita masuk dari sini tadi.
ini sampah ini. Dan akhirnya di situ gue bikin sama Damar video klarifikasi karena gue nggak bisa lanjutin lagi buat naik ke puncak karena itu udah nggak beres. Kali ini di Gunung Salak Puncak 2 pimpinan gua sama Bang Lukas gagal. Pemikiran gue pada saat itu kenapa gue nggak lanjutin lagi perjalanan menuju Puncak Salak 2 karena satu udah makin siang, estimasi perjalanan kita masih jauh, baru di shelter 2 nggak nemu shelter 3 gitu kan, dan di bawah ada acara Arya Sena dan nantinya kalau gue kenapa-napa berdua bakal ngerepotin orang-orang yang ada di bawah gitu kan, karena di sana tuh lagi rame banget gitu. Nah pada saat gue bikin klarifikasi, pasang kamera, tongkat gue taruh persis ada di sebelah kanan gue bikin maaf, saya berdua nggak bisa ngelanjutin perjalanan lagi ke Salak 2 karena memang jalurnya tertutup rapat. Pada saat itu alasan gue berdua sama Damar itu, gue nggak menceritakan hal-hal yang pada saat hari itu gue alamin, nggak, sama sekali enggak. Dan gue cuman bilang sama penontonnya Damar, gue kesini dan gue udah 3 kali diputar dan kembali lagi ke titik ini. Jadi gue pastiin berdua tidak mau untuk melanjutkan lagi perjalanannya. Nah dari situ gue makan makanan yang dikasih Arya Sena. Pada saat itu gue makan sambil ngobrol-ngobrol dan pas video udah dimatiin, sebelum video dimatiin, jadi gue taunya gini, ada kejanggalan lagi pada saat klarifikasi om. Tapi gue taunya setelah ini video up di channelnya Damar. Entah menit keberapa pada saat gue ngomong gue klarifikasi gue udah terabas hutan, tiba-tiba tongkat yang ada di samping kanan gue tuh gerak sekali. Padahal posisinya ini kayak gini rata, ini kayak gini lah. Ini kan emang kalau didudukin gitu ya. Mungkin gerak karena bidangnya nggak stabil kalau ini kan. Ini tanah loh, gimana dibilang nggak stabil gitu. Sama Damar berdua tuh itu ketutup, jadi kita ngebelah pakai belatinya Damar. Di samping gue persis, tiba-tiba nih tonggak gerak, persis banget gerak dan audio hening selama beberapa menit, lama lah sekitar adalah 5 menit atau 6 menitan tuh. Pada saat di situ gua rame, banyak suara tenggerek, kera, burung, banyak banget ya apa normalnya hutan lah gitu. Tapi pada saat video itu di tag dan tongkat itu gerak secara bersamaan audio hening. Dan itu gak taunya dari netizen yang ngomong, "Bang, setelah tongkat lo gerak, audionya hening." Baru gue dengerin, iya juga. Dan gue lihat, oh iya tongkat gue kok gerak gitu. Ya dari situ gue putusin buat balik. Sebelum gue balik, gue dengar ada suara orang pendaki kayak teriak, "Wuih!" Akhirnya gue sautin nih, "Wuih!" Jadi kita main saut-sautan tuh. Tapi gue belum tahu orangnya di mana gitu. Nah terus gue bilang sama Damar, "Emang ini jalur Mar?" "Iya bang, itu tungguin apa kagak nih?" "Ditungguin aja deh." Gue tungguin setengah jam, nggak nyampe nih orang. Gue teriakin way lagi dia nggak jawab. Balik deh, kira balik. Damar tetap mimpin paling depan. Nah pada saat gue nyampe di jurang yang tadi kita turunin, Damar linglung. Kita kemana ya bang ya? Nah, maksud lu nanya gue Mar? Ini kita jalannya kemana? Dia bilang gitu. Gue tunjuk, tali webbing. Kelihatan tali webbingnya, tapi Damar nggak lihat. Dia malah justru bingung. Tadi kita kesini tuh lewat mana? Kan aneh om. Iya. Itu udah aneh. Jadi pada saat gua bikin klarifikasi atau gua diputar-putar selama 3 kali di tempat yang sama, jadi tuh Damar tuh kayak orang bingung. Kok gue bisa ada di sini dan gue gimana caranya bisa ada di sini gitu. Dia tuh bingung. Dia nggak tahu jalannya. Damar nggak tahu jalannya. Jadi ya udah, inilah tugas gue sebagai sweeper gitu. Ini tugas tandem, bagaimana cara menendemi kawan yang sedang posisi kayak gitu. Ya, tugas gue berat banget pada saat itu. Dan dari situ kita naikin tebing. Tadi turun, sekarang kita manjat nih. Manjat om. Manjat. Alhamdulillah berhasil. Awas bang, licin bang. Iya Mar. Gue naik ke atas. Lanjut lagi kita perjalanan. Ambil belok ke kiri. Tebing, jurang sekarang ada di sebelah kiri gue kan, berbalik kan. Ya.
Dari sana ketemu mata air. Nggak dipersulit, alhamdulillah nggak dipersulit, dan kita sampai di shelter 2. Sampai nih bang, shelter 2. Nah, pada saat gue sampai di shelter 2 itu, gue ngeliat ada 2 orang pendaki yang habis ngambil air dari bawah. Dan dia nggak ngambil di mata air yang tadi gue ambil. Gue tanya dong, bang habis dari mana? Sambil air di mata air tuh, di pipa bocor. Iya. Dibilang gitu. Iya kan? Iya. Di pipa bocor. Emang ada pipa bocor? Gue berdua nggak lihat pipa bocor, bang. Apa Om Heru? Demi Allah nggak lihat pipa bocor. Pada saat gue naik tadi, gue nggak ngeliat hal itu. Jadi gue cuma melihat-lihatan doang sama Damar. Emang ada pipa? Ada. Jadi tuh gue nggak nanya dia dari, dia pendaki asal Bogor. Dia bilang teman-temannya udah ada di atas, dia cuma dia ngambil air doang gitu. Dan dia lewat jalur apalah, gua agak lupa di lewat jalur apa, dia bilang gitu. Nah dari situ dia pamit nih, yaudah bang kita lanjut ya. Yaudah, plek itu pendaki, dan nggak tahu ya mistis atau tidak. Ya pokoknya yang gue lihat itu ada 2 orang pendaki gitu. Yang satu diam aja, gue cuma ngobrol sama satu lagi. Nah dari situ dia jalan, dia ngambil arah kiri naik ke atas. Gue makin kaget sama Damar berdua. Iya. Lah, kok dia naik ke atas? Padahal pada saat gue mau 2 pohon yang besar itu nggak ada jalur. Iya. Gue sampai gue ikutin itu orang jalan, Om. Gue ikutin ke atas terus ke kanan, udah hilang. Udah ketutup pohon gitu maksudnya, hilang ketutup pohon ya, bukan hilang mistik itu kan. Udah tuh hilang tuh set. Gue samperin Damar lagi. Lu lihat nggak tuh jalur? Lihat, kata Damar. Gue nggak lihat. Nah, pada saat itu gue terfokus sama pohon yang bergambar tengkorak. Jadi ada gambar bulat gitu, kayak ada mata sama gigi, terus ada bawahnya ada silang, tanda X gini, mas. Tanda, pokoknya begini lah, gue nggak ngerti artinya. Gue pikir itu cuman gambar aja, sekedar gambar gitu. Ada yang berspekulasi itu adalah gambar harimau, bla bla bla, banyak. Dari situ, nah gue ini masalah gambar itu. Ini pohon yang ini lo lihat nggak tadi? Damar bilang lihat. Damar nggak ngelihat jalur dan gue nggak ngelihat jalur. Kalau Damar lihat pohon bergambar itu dan gue nggak, jadi gue jalur nggak lihat, gambar pohon nggak lihat. Kalau Damar jalurnya nggak lihat, tapi gambar pohonnya ada. Mana buktinya, gue bilang gitu kan. Jadi kita tuh jadi kayak emosi berdua gitu, ini cuman buat memastikan, bukan buat gua tuh mau main kotot-kototan, bukan. Gua cuma memastikan gitu. Ini kita lagi tidak berada di Kabut Halimun. Karena yang memang gue tahu mistisnya di Gunung Salak itu ya memang Kabut Halimun, kabut yang tidak terlihat. Memang kabutnya ada, tapi kalau kita nih seandainya di tempat itu kita tidak bertemu kabut, tapi kalau dimensinya masuk. Pada saat itu memang gue nggak ada kabut, cerah Om, cerah banget. Di dalam yang gue sempat nyasar tadi itu emang sempat mendung, cuman gue berdoa ya Allah jangan dibikin hujan, gue nggak kuat dingin. Gue doanya begitu. Akhirnya Damar unjukin video dan memang ada di videonya, ada gambar tengkoraknya di video. Jadi gue mikirnya gini, apa gue yang salah lihat ya? Oh ya lah, gue lah kayaknya salah lihat. Soalnya bukti videonya ada. Tapi sumpah demi Allah, gue gak ngeliat itu pohon bergambar. Gak lihat sama sekali. Dari sana, gue mutusin buat turun. Udah gak bener. Damar juga dimikir gitu. Iya, udah gak bener. Turun nih. Cepat kita turun sampai di shelter 1. Normal, gak ada apa-apa. Memang kita udah keluar dari dimensi itu gitu. Yang gue takutin perdebatan itu adalah gue masuk ke Kabut Halimun itu yang gue takutin gitu kan, yang sangat gue takutin gitu. Oh iya, sebelum gue sampai shelter 1, gue ketemu jurang 2 kali. Jadi gue melipir terus ke kanan, ada pentokan jurang. Gue bilang bukan jalur, balik lagi, melipir lagi, turun ke bawah. Gue sampai guling-gulingan, ini gue udah kotor parah loh. Jadi tuh jalurnya bener licin, curang, udah parah deh pokoknya. Jalurnya udah di tempat antah berantah gitu. Nah, pada saat di depan gua ketemu jalur yang pentokannya itu adalah jurang. Jadi di bawahnya gua bener-bener nggak ngelihat dasarnya. Jadi itu tinggi.
dalam banget. Tapi ada bentangan paralon nyampe ke seberang sana, seberang jurang sana gitu. Gila, ide gilanya Damar adalah turunin jurang ini, di depan adalah pohon pinus. Pohon pinus itu menandakan dataran rendah. Memang, cuman yang tidak masuk akal dan gua nggak mau adalah gimana caranya nurunin tuh jurang. Itu lebih dalam dari jurang yang tadi gua turunin, dan kita turun pakai apa? Merambat pakai pohon nggak mungkin, yang ada mati. Akhirnya gua tarik, gua dudukin, ngerokok dulu. Gimana caranya turun, gua bilang gitu kan. Tapi itu pohon pinus. Iya, terbang, gue bilang gitu. Gak mungkin, Mar. Dia selalu bilang pohon pinus itu udah di bawah, Bang. Kita ini masih di hutan. Iya memang, Mar. Cuman logika. Ini kita pikir pakai logika dulu. Jangan sampai ini kita debat, kita sampai baku hantam dan kita nggak bisa keluar. Nyesel kita sendiri gitu. Nyesel secara pribadi masing-masing gitu loh. Kecuali kita berantem terus kita keluar dari tempat ini, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuman kan sekarang kita masih ada di hutan gitu loh. Ayo gua ajak posisi Damar waktu itu berpikir dengan positif. Gua ajak duduk. Udah di situ gua udah baca-baca sholawat di situ. Gua udah nggak tahu lagi gua harus berbuat apa karena memang gua udah nggak ketemu jalur gitu. Gua nggak ketemu jalur. Nah dari situ udah ngerokok sebatang, lanjutin lagi balik. Udah nggak bener. Sekarang lo di belakang, gue di depan, gitu kan. Akhirnya jalan nih gue. Jalan, gue di depan. Temu cabangan. Tunggu sini Mar, duduk. Gue coba jalan ke kanan. Gue jalan ke kanan, ngelewatin bongkahan pohon. Gue lanjutin lagi jalan ke bawah. Ada pohon duri membentuk kayak gua. Gue salah satu pendaki yang kalau melewat jalur yang udah pernah gue lewati, gue sangat apal betul. Caranya gimana? Gue berbalik badan. Jadi pada saat gue melewati itu pasti ingatan gue pasti memori gue ada gitu. Jadi gue nengok belakang, set, muter nih di otak nih, kayak roll film gitu kan, lihat jalur sini nih, Mar, jalur, gue bilang gitu kan. Yakin bang? Tunggu dulu. Gue turun lagi ke bawah. Nah pada saat gue turun lewatin pohon duri, gue ngeliat ada 2 sepatu, sepasang. Sebelumnya gue naik itu memang gue lewat ada lewat situ tuh gue lihat emang ada satu pasang sepatu yang udah berlumut bertanah gitu, jadi emang dibiarkan ditinggal di situ kayaknya. Udah gue balik lagi ke Damar, Mar turun jalur udah nih turun nih gue tetap paling depan. No sepatu gue bilang gitu. Oh iya ya tadi kita lewat sini ya. Yaudah Damar nih ekspresinya udah agak enak nih, udah nggak linglung kayak sebelumnya, udah agak enak. Udah gitu turun naik ke bawah, alhamdulillah kita sampai di shelter 1. Tuh. Sampai di shelter 1. Di situ kita cuman istirahat doang, minum sisa air dari mata air itu. Habis selesai minum, kita lanjutin lagi perjalanan. Damar di depan. Damar, kita mah tinggal ketemu vegetasi hutan bambu doang nih. Deh. Sampailah kita di vegetasi hutan bambu. Berarti tinggal cari tanda yang sebelumnya gue bikin dong. Tapi pada saat gue cari tanda itu gak ada om. Satu tanda pun tali atau plastik yang gue ikat di vegetasi pohon bambu itu. Hijau semua sepanjang mata memandang. Bang, tadi lu tandain kan? Lu juga nandain kan Gi? Iya. Mana? Gak ada. Terus gimana nih? Udah jalan aja. Udah sampai hutan bambu. Udah deket kan? Iya. Iya pokoknya ini udah deket daratan aja. Udah nyampe pohon bambu mah gitu loh. Dikit lagi. Udah nih jalan sampai di area terbuka. Di area terbuka gue denger kayak ada suara curug. Kita di mana ya? Gue denger ada suara orang di situ. Damar juga dengar ada suara orang. Terus gue bilang sama Damar gini, bang coba tanya bang, tuh suara orang nih. Gue capek kata Damar gitu kan. Ini tunggu sini deh. Nah gue cari nih asal usul suara orang itu nih. Gue cari. Jadi ada kayak kali, cuman airnya dikit om kering gitu loh. Bekas aliran air cuman kering, batu gitu bang. Yeah.
Di situ gue lihat di sebelah kanan, iya ada orang mandi. Beneran ada orang mandi. 2 cowok, 2 cewek. Ada 4 berarti nih, ada 4 orang. Itu gue jalan, gue tanya nih sama mereka. Tanya sama mereka. Pada saat sebelum gue tanya, nih matanya dia nih dari ujung kaki ngeliatin gue sampai kepala. Buat itu gue masih gondrong, om. Rambut gue masih panjang tuh. Gue masih panjang. Diliatin sama dia. Punten, kalau mau ke Curug Nangka kemana ya? Masih belum ngeh tuh orang gue tanya. Masih ngeliatin gue. Emang abang dari mana? Dari Gunung Salak. Makin kaget dia. Kok kesini? Ini apa namanya? Gue bilang gitu. Ini namanya Kalimati. Nama tempat itu adalah Kalimati. Terus kalau mau ke Curug Nangka kemana ya? Gue bilang gitu. Dia bilang, oh abang muter lagi ke sana sekitar 1 kilometer lagi. Gue napak jidat. 1 kilometer lagi. Berarti ini bukan jalur Curug Nangka? Bukan, ini namanya Kalimati. Yaudah, makasih ya. Iya. Lah gue tinggalin mereka, dia ngeliatin gitu kayak orang. Jadi tuh gue baru engahnya, gue tuh kayak orang udah berhari-hari om di situ om, kotor banget gue. Jadi emang gue tuh guling-gulingan gitu, jatuh ke jurang gitu. Gue udah pada besot gue, bener-bener udah berhari-hari di gunung gitu. Dari situ gue balik lagi ke Damar, putar lagi ke sana, naik lagi kita ke atas. Terus Damar bilang gini, om itu pohon pinus, udah kita ke situ aja nyebrang ini aliran air ini, dia bilang gitu kan. Nggak tahu kenapa ya di situ kayak ada sesuatu yang kayak ngerasukin pikiran gue dan pengen ngebawa Damar lagi masuk ke hutan Salak. Pada saat itu gue nggak tahu apa yang ngerasukin pikiran gue. Pada saat itu gue bilang balik, gue nggak mau tahu, balik pokoknya kita harus balik. Bang itu pohon pinus, gue sampai dibilang lu sadar bang, lu sadar. Gue sampai digituin sama Damar. Bukan jalur, ini bukan jalur kita, balik gue bilang gitu. Bang itu pohon pinus. Jadi gue ngotot-ngototan nih berdua nih. Pada saat itu kalau memang gue berdua kemasukan ya, kita sama-sama megang belati loh mas. Bisa kita main, ya begitulah. Tapi alhamdulillahnya gue coba ngeredam, gue baca sholawat, gue bacain ayat kursi pada saat itu. Dan gue bisa, gue coba tarik napas, gue hembusin lagi, dan akhirnya ayo Mar, kita lewat sana lah. Udah tuh, akhirnya gue ikutin Damar nih. Gue ikutin Damar, sampailah kita di area lebih terbuka lagi. Kayaknya sih itu area camp sih, kayak camp area gitu. Camp area, ada bacaannya Kalimati, dan gue ketemu bapak-bapak di sini. Bapak-bapak dengan tatapan yang sama. Bang, kalau mau keluar kemana ya? Ke jalan raya. Oh, itu aja dulu ke pos Simaksi. Ada pos Simaksinya nih. Oh, berarti ini bener area camp nih. Yaudah. Udah seneng gue berdua. Nah dari situ gue ke Simaksi nih. Ada 2 orang yang jaga. Akhirnya sampai juga ke bawah. Sampai juga di bawah nih alhamdulillahnya. Sampai di tempat Simaksi. Jadi gue di situ ada bacaan selamat datang di area camp Kalimati. Ada bacaannya, ada gapurannya selamat datang di area camp Kalimati. Gue nanya sama penjaga Simaksinya. Pak, bang tanya kalau mau ke Curug Nangka kemana ya? Dengan tatapan yang sama dari ujung kaki sampai ke kepala, gue diliatin. Masnya, abangnya dari mana? Dari Gunung Salak. Sampai puncak? Enggak. Terus? Shelter 2 bang. Tapi saya nggak ketemu shelter 3. Ketemu 2 pohon yang ada gambar tengkorak ya? Iya, saya masuk ke situ. Iya mas. Kata dia, gue bilang, dia nanya, ketemu pohon 2 dan salah satunya ada yang gambar tengkoraknya. Iya. Sampean masuk, kamu masuk ke sana? Iya. Itu namanya daerah terlarang. Dan itu gue tahu, kalau mereka sebut itu adalah jalur tengkorak. Siapapun yang masuk ke area itu gak akan bisa kembali lagi. Nah kenapa jalur itu ditutup? Karena yaitu tadi memang jalurnya banyak cabangan dan memang banyak hal mistisnya. Jalur itu disebut jalur tengkorak kalau kata warga-warga sekitar. Terus kita gimana nih Pak? Dia kaget gue bisa keluar dari jalur itu, mereka pun kaget. Jadi tuh yang pada di warung, pada di tempat itu pada keluar semua. Gue dikepung om, gue dikepung bener-bener dikorek kesaksian gue berdua. Udah berapa hari?
Naik dari mana? Iya, naik dari mana udah berapa hari? Bingung juga ya. Gue bilang, gue baru naik tadi pagi. Dari jam Curug 7, Nangka. dari Curug Nangka. Lo kok kemari? Ya saya tanda yang saya buat nggak ada, Pak. Saya jadi saya keluar lewat sini gitu. Yaudah, abang lurus aja ke sini. Nanti ketemu pertigaan, abang belok ke kiri. Pokoknya sekitar 1 kilometer dari sini. Situ kan. Ya udah, saat itu gue pamit nih sama yang di shelter situ kan, bawa bapak situ. Itu dari perjalanan gue udah ngelewatin aspal tuh, gue sempat nengok ke belakang tuh orang makin banyak om. Jadi ngeliatin gue, jadi emang menurutku berdua tuh dekil banget. Mereka tuh nggak percaya kalau gue naik dari pagi. Mereka nggak percaya. Kalau menurut mereka, lu tuh setelan lu tuh udah berhari-hari. Iya. Iya, dengan lusuhnya gue, kotornya gue berdua, kok gitu deh. Nah, udah kan dari situ singkat cerita. Gue sampailah di pos Simaksi Curug Nangka. Sampailah gue nih. Ketemu lagi sama orang yang jaga nih. Mas, mau ke Curug Nangka? Iya. Simaksinya. Saya semalam dari sini. Gue bilang gitu ke Bro Damar. Loh, kok keluarnya lewat mana? Iya, saya tadi naik. Terus saya keluar dari Kalimati. Namanya siapa? Luka sama Damar. Dicek. Oh iya ada. Jadi masuk nih. Masuk ke sana. Oh enggak, belum melewati Simaksi dulu. Jadi sebelum gue lewatin Simaksi itu, gue sempet ketemu Arya Sena dan timnya itu udah mau pulang. Udah posisi ada di mobil mas. Arya Sena ngeliat gue. Kas, Gi. Loh, kalau dari sono? Sini dulu. Udah, turun timnya semua nih, turun. Akhirnya gue ngobrol nih berdua sama tim-timnya nih ngobrol. Kok lu bisa dari sana? Gak tau, gue nyasar. Nyampe puncak ke lu? Kagak. Lalu lewat mana? Ya apa yang lu tunjuk? Mata air. Lu ketemu Cemara Condong gak? Kagak. Pipa bocor? Kagak. Lah, lu bener gak ketemu pipa bocor? Kagak, demi Allah gue gak ketemu pipa bocor. Tapi gue ketemu mata airnya langsung. Mata air, kata Arya Sena gitu. Dan gue ngelihat pohon yang menunjuk ke arah bawah. Jadi gue nurunin jurang. Tali gue yang gue tinggal di sana gak gue bawa. Kata Arya Sena, udah ngaco lo berdua. Gue dibilang kayak gitu. Dulu lo ngaco. Bukan jalurnya itu. Dan Arya Sena bilang, Arya Sena pada saat itu nebak, lo masuk jalur tengkorak lo ya? Gue digituin. Dan gue baru tahu jalur tengkorak itu setelah gue nyampe di Kalimati. Iya, gue masuk jalur situ. Gue taunya pas gue keluar tadi di Kalimati. Gue bilang gitu sama Arya Sena. Terus gue sempat agak protes ke Arya Sena, gue bilang gini, lo kok nggak ngomong sama gue ada jalur itu om? Terus Arya Sena bilang gini, lo berdua pendaki, gue yakin banget lo bisa nyelesain ini semua. Dan akhirnya lo ada kan di sini. Iya, kita gue bercandain, ya lo kagak ngomong kalau gue nggak keluar gimana? Gituin akhirnya gue bercanda-canda tuh akhirnya tuh. Udah. Nah dari situ lo harus tulis nih cerita Kas. Biar gue nggak disangka gila sendirian. Pada saat itu kan Arya Sena tahun 96 kan sempet kena kabut halimun kan. Iya. Ya jadi gue biar nggak dianggap sama orang nih gue halusinasi. Lo ceritain ini semua biar orang lain tahu. Oke deh. Dari situ udah om gue pamit ya. Nah gue pamit lewatin Simaksi yang tadi barusan gue cerita. Nama gue daftar gue ada. Gue masuk lagi ke dalam dan di sana udah sepi. Cuman ada 2 tenda. Tenda gue di ujung. Traten gue sama tendanya tim Lentera Malam. Ternyata mereka nungguin kita nih. April, Adit, Jamal sama Tayon berempat gitu kan. Nah situ ngobrol-ngobrol gue ceritain gue nyasar nih. Nah terus gue nanya sama tim Lentera, temen lo yang 2 orang mana nih? Lah 2 orang? Gue berempat, kata Jamal apa April gitu yang ngomong. Jamal yang ngomong, gue berempat Bang, waktu semalam gua kesini dan kenalan sama lu di dalam tenda. Jadi kan di luar nih lo, Adit sama Tayen nih, gue tunjuk orang itu depan dia, tunjuk di dalam tenda lo ada 2 orang lagi, laki 2. Makanya gue tanya temen lo 2 orang mana? 2 orang kemana? Kan gue belum tahu tim Lentera berapa orang, gue belum tahu. Nah dari situ lu Bang Kos ada-ada aja. Ya, emang begitu yang gue lihat, gue bilang gitu kan. Tapi gue entahlah siapa yang gue lihat pada saat itu gitu, 2 orang itu gitu. Dan kalau memang bisa ditafsirkan gimana ya?
Gue muncak berdua. Di sana gue ketemu di tenda gue ketemu 2 orang. Di perjalanan pada saat di shelter 2 gue ketemu 2 orang lagi. Tapi kalau dibikin runtunan gue nggak ngerti bersenyambungan atau tidak gitu loh. Pada saat itu akhirnya gue sih bersyukurnya gue bisa keluar dari tempat itu sih, bersyukurnya gitu loh. Dan udah dari situ tim Lentera balik, gue berdua sama Damar nggak mutusin buat balik. Gue mutusin buat di situ dulu. Gue mau makan dulu di situ lah. Makan setelah jam 12 malam, gue putusin buat balik karena posisi itu udah gelap. Ini mati lampu di Curug Nangka tuh mati total. Mati total, sempat ngobrol sama anak-anak Akamsi, masuk di situ dan memang ada jalur tersebut, diyakini memang ada jalur tersebut. Ya udah tuh, akhirnya gue balik lagi ke Bekasi sampai rumah sekitar jam 2 pagi dini hari. Selesai. Jam 2 pagi. Kalau dipikir memang tidak ada hal yang mistis di cerita gue ini, cuma banyak kejanggalan aja yang gue bilang gue udah tembus ke hutan belantara tapi gue balik ke titik itu, ya menurut gue nggak, logika gue nggak main, benar nggak main. Dan tapi alhamdulillahnya gitu sih, Mas Om, gue selamat sih. Dan alhamdulillah gue bisa ceritain pengalaman gue di sini. Gila, gokil banget. Terima kasih Bang El atau Bang Lukas. Sobat Tujuh Rupa Channel, biawak makan ikan teri. Di kolam ada banyak ikan lohan. Di Gunung Salak sangat banyak misteri. Kali ini kita lanjutkan pertanyaan. Iya. Tadi kan dalam hati Mas Lukas kan sempat berbicara dalam hati, wah ini kok ada sampah nih, kotoran, ntar gue bawa turun loh kan gitu kan. Iya. Nah itu sampai ketemu 3 kali dan akhirnya ruwet lah ibaratnya kan di atas situ itu. Terus nggak sempat dibawa turun lagi tuh ya? Jadi gini, pada saat memang saya dalam hati bilang kalau saya sampai puncak, ntar lu gue bawa turun gitu kan. Pada saat setelah kejadian 3 kali gue ketemu sampah itu akhirnya nggak gue bawa turun, Mas. Yeah. Kenapa? Alasannya kenapa? Bukannya tidak membawa sampah, bukan. Niatan gua atau maksud gua kenapa sampai itu gua tinggal di tempat, karena kalau amit-amit ya ada pendaki yang masuk lagi ke daerah situ atau wilayah itu, menemukan 2 sampah itu dan untuk menjadi ya jejak aja sih. Yeah. Atau penolong, karena secara tidak langsung 2 sampah itu yang nolong gue juga gitu loh. Karena kan yang namanya di hutan kan gitu-gitu aja gitu loh. Betul. Nggak ada yang buat patokan ini lah, buat patokan itu. Pohon sama, daun sama, hijau, kuning, coklat sama semua. Yang membedakan ya itu, ya dari luar gitu. Ya sampah itu. Kenapa gue bilang ya udahlah gue taruh ini dengan tujuan atau maksud gue kalau memang ada pendaki yang sampai tersasar sampai di titik yang sama gue, sampai itu buat jadi patokan. Tanda buat, lah ya. Iya, buat pertanda. Itu sih lebih ke arah sana. Baiklah Sobat TRC, itu tadi pertanyaan saya sudah dijawab sama Bang El. Sampai sekarang saya walaupun nggak ada apa ya namanya itu hal-hal seram yang ada di cerita ini, tapi saya masih merasa merinding gitu, karena ceritanya walaupun banyak di kisah pendakian, tapi kalau kita bayangkan tuh rimbunan sampai matahari itu nggak bisa masuk. Kita sekarang menuju ke senior kita, yaitu Mas Heru Survival. Jadi gini Mas Mandra, memang Gunung Salak itu gunung, ada yang bilang gunung dengan 1000 jalur, baik secara legal maupun ilegal. Terus ada yang mengatakan gunung paling angker di Jawa Barat. Terus ada juga mengatakan gunung paling ekstrim. Dan memang benar medannya. Yeah. Medannya sangat curam dan sulit. Dan Gunung Salak itu nggak bisa buat main-main ya. Jadi kalau untuk pendaki pemula
sangat tidak disarankan. Lebih baik dipandu dengan yang berpengalaman maupun dengan orang akam di situ. Jadi kalau yang tadi Bang El bilang, dia naik dari Curug Nangka dan memang jalur itu sekarang udah ditutup dan dibilang jalur tengkorak. Jadi selama saya mendaki Gunung Salak udah belasan kali ya, mohon maaf ya, di zaman tahun 90-an ya, itu saya tidak pernah menghadapi hal mistis. Maksudnya kalau mistis mah ya udah penampakan gitu-gitu aja, tapi belum ada kayak teror kecuali di tahun 2012 waktu tragedi pesawat Sukhoi di bulan Mei itu. Nah, yang tadi Bang El bilang, ya mungkin jalur itu ditutup karena waktu itu tim SAR waktu setelah proses evakuasi yang jenazah itu, ada beberapa tim tuh dia turun, itu turunnya di lewat Curug Nangka dan sempat bermalam dan survival di tengah hutan itu, saking kehabisan bahan makanan. Ada tuh videonya, saya pernah lihat. Di situ mereka banyak menemukan keganjilan dan apapun. Ya tiduran ya di sini kantong mayat. Astagfirullah. Iya. Ya. Dan saya juga pernah ngomong dengan para sesepuh itu kan, gimana sih ini? Terutama ya, mohon maaf ya, orang-orang situ ya, sesepuh. Pak, kenapa sih ini, Kang? Gitu kan. Aki. Ya mereka cuma senyum aja. Ya kalau kamu menemukan seperti itu, kamu kan pergi gunung. Kalau kamu bawa kompas atau jam tangan yang ada jarum gitu tuh ya, kamu nggak usah malam, siang aja. Ini kamu yang tadi Bang Eli bilang, siang aja merinding karena saking rapetnya. Betul. Itu begitu kita lihat kompas maupun jam puter, itu segeralah kamu mundur ke belakang. Karena kamu memasuki alam mereka. Gitu. Ya, walau alam bisawab ya. Oke. Jadi kalau di dalam ilmu fisika namanya memasuki kayak dimensi lain, kayak dibilang fisika kuantum lah. Emang kalau dibilang itu mungkin ada medan magnet yang sangat tinggi. Makanya pesawat tuh nggak ada berani lewat Gunung Salak. Karena medan magnet sangat tinggi, ya otomatis ya komputer mati. Dan otomatis ya pesawat tidak ada daya dorong, ya jatuh. Kan secara dunia penerbangan dan lain seperti itu. Dan Bang El yang tadi bilang itu, ya gimana ya? Di situ memang di areal itu jadi kayak ketutup kita. Jadi gini ya Mas Mandra ya, Bang El. Kita yang saya takutin di gunung, mohon maaf ya, bukan masalah lihat mistisnya. Yang saya takutin ialah gue bisa lihat lo nggak bisa lihat gue. Nah, itu yang gue takut. Itu tambah ngeri lagi tuh. Iya, mendingan ketemu babi lah, ketemu ya mohon maaf ya, amit-amit jangan sampai harimau lah, itu gue takut. Itu kan yang nyata. Kalau yang mohon maaf, kalau yang mistis saya tinggal baca-baca aja ya, sesuai agama kita kan. Nah kalau hewan kayak gitu, itu nggak ada tawar-menawar Mas. Terekam langsung. Nah itu. Seperti itu. Dan beberapa itu kan saya dari pendakian yang dulu, akhirnya saya tanya, kenapa sih? Ya begitu. Makanya kan, tadi Bang El, benar. Makanya kalau saya sekarang naik gunung lagi, mau gunung manapun lah, kalau perasaan kita nggak enak, nih siang nih, nggak usah malam, siang. Kok nggak enak nih? Kan semua orang pasti punya perasaan. Indra keenam istilahnya kan. Kok gue merinding ya? Lihat aja kompas sama jam. Udahlah, mundur lah. Itu aja. Mohon maaf, pembuktiannya seperti itu. Ya kalau kita nggak bisa lihat, ya memang nggak bisa lihat. Tapi kan ini kan nggak bisa bohong kalau bulu kuduk merinding. Siang bolong, tapi tertutup pohon-pohon. Seperti itu. Terus kalau dibilang yang ada pohon kayak kembar gitu ya gitu. Mungkin kayak pohon perdu. Ya kan di Gunung Salak juga banyak orang yang bertapa, mohon tanda kutip, yang mencari apa ya, seperti itu. Ya, kita nggak tahu. Ya memang memang di situlah kita diuji kemampuan daya nalar kita. Dan mereka emang seneng yang asal itu. Ya udah lo ribut dah. Kan gitu. Ya mohon maaf dan tanda kutip, apa gue kena sompral? Gue juga pernah sompral. Oh begini kali nih. Jadi yang penghuni sana, gue kerjain aja lo ya. Berantem deh lo. Kan begitu. Mereka kan senang lihat manusia emosi tinggi, berantem aja lo. Kan mereka, akal tipu daya mereka kan begitu. Makanya diperlukan suatu konsentrasi yang sangat tinggi ya. Maksudnya terus komunikasi. Ya pasti kita berdebat. Nggak sini, bukan sini. Wah kan berdebat. Nah itu makanya saya sarankan kalau untuk mendaki Gunung Salak ya, kita mempunyai ilmu yang sangat kuat dalam ilmu mendaki gunung. Bukan ilmu mistis, bukan.
Itu maksudnya bukan kita sombong, itu bisa kita hilangkan, maksudnya bukan hilangkan ini ya, tetap kita menghargai budaya lokal. Tapi ya udah dapat kejadian seperti itu, ya udah mau gimana lagi, ya udah pengalaman kan. Tapi yang tadi yang tongkat itu, ini katanya sih saya dengar jangan-jangan tongkat yang dipakai nih yang buat nandu, mohon maaf ya, jangan-jangan dipakai tongkat buat nandu yang kantong mayat. Astagfirullah. Kan pakai ini. Oh, tambah. Iya kan, nggak mungkin yang tim SAR itu pakai gini, nggak mungkin kan, pasti. Ya mohon maaf, kalau orang kecelakaan di gunung kan ditandunya tetap pakai tongkat. Kalau trekking pole nggak mungkin. Dan yang Bang El bilang itu benar, Gunung Salak. Barang teman saya pernah taruh kaki satu napak, begitu ada trekking pole, serak disibak jurang. Yang Bang El pernah yang tadi cerita, terus yang dia turun jurang. Jadi teman saya ada video tapi hilang videonya. Tempat itu dari sinar matahari sini nggak kena, sinar matahari sini nggak kena. Dia coba turunin drone. Itu kejadian tahun 2019. Saya lihat videonya. Itu drone langsung set hilang. Langsung Kayak nggak tahu ditarik apa ya, sesuatu kekuatan sangat tinggi. Padahal yang tadi Bang El bilang, gue dengar suara curug, ya itu mungkin itu curug itu. Kata kalau produksi itu bilang itu katanya itu apa? Air itu bening banget itu. Lo bisa mandi-mandi di situ, tapi kan turunin jurang. Seperti itu. Ya kalau nggak berpengalaman jangan coba-coba. Ya. Dan tadi Bang El bilang, gue lewat sini, apa Curug Nangka, kok Kalimati. Tahunnya ke Kalimati. Beda 1,5 kilo lah kan. Ya. Kalau kata orang sana ya, sesepuh sana, ya lo dipindahin. Iya bener, kayak berminggu-minggu, kayak dekil gitu kan. Kan bingung, ya wajar. Ini bener orang apa gimana? Ya bener. Kalau orang naik gunung 1 hari, 2 hari ya biasa. Udah kill, ya mohon maaf kayak gembel. Ya bener, kan ngeliatin orang. Ini orang apa bukan? Karena orang taunya naik gunung 2 hari, paling lama 2 hari lalu. Ya. Kok kayaknya berminggu-minggu? Kan langsung penampakan visual asli. Ya kan emang nggak sadar. Dan itu memang, ya udah kata orang sana, itu permainan orang sana, maksudnya orang sana tanda kutip orang sana, makhluk ya disitulah memang banyak situ. Makanya orang bilang kok Gunung Salak angker, ini yang ngomong supernatural. Kenapa sih Gunung Salak angker? Jadi kalau mereka bilang entah supernatural, spiritual atau dukun, jadi mereka misalnya dengan kesurupan atau apa, diambil lah tuh jinnya atau apa, dimasukin ke botol, kayak inilah ke ini. Ini jarak paling dekat kemana sih? Ya ke Gunung Salak. Dibuanglah tuh botol itu. Terus ada pendaki ngeliat, dibuka buat taruh air atau gimana, keluar jinnya. Kan katanya gitu. Makanya bilang tempat buang jin, kan katanya. Buset, kayak begitu amat. Kan katanya. Gitu. Oke. Baiklah Sobat TRC, itu tadi cerita pendakian Gunung Salak tahun 2020 dari Bang El, serta pesan-pesan dari Mas Heru Survival, sangat bermanfaat, banyak sekali apa yang kita dapat. Tonton terus video-video yang dihadirkan 7 Rupa Channel, semoga dapat menghibur kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Waalaikumsalam. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, anggukah angen kang lelana. Jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngagandeng asta tanpa tinolak, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana,
mabur nite cahya lang lang bawana